Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika menggunakan YouTube streaming. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang jari-jari lingkaran di dalam segitiga. Silakan dibuka buku paketnya, ada di halaman 66 ya. Di situ ada rumusnya juga di halaman 66. Sekali lagi, ada di halaman 66. Jika kemarin kita membahas tentang jari-jari lingkaran dalam segitiga, kita akan membahas tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Seperti apa? Sebelum kita lanjut tentang jari-jari, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan lingkaran luar segitiga. Jadi, ada sebuah lingkaran di luar sebuah segitiga ya. Jadi segitiganya ada dalam lingkaran. Beda yang kemarin itu lingkarannya ada dalam segitiga. Kalau sekarang segitiganya yang ada di dalam lingkaran. Kalau kita lihat ya, kalau yang kemarin perhatikan, lingkarannya ada dalam sebuah segitiga, maka disebut dengan lingkaran dalam segitiga. Kalau yang sekarang segitiganya yang ada di dalam lingkaran dinamakan dengan lingkaran luar segitiga, yang artinya lingkarannya ada di luar segitiga. Ya, bisa dipahami? Jadi lingkarannya ada di luar segitiga. Nah, yang jadi asalnya adalah perhatikan titik tengah. Titik tengah lingkaran ini pada asalnya adalah merupakan garis sumbu segitiga ABC ya, garis sumbu segitiga ABC yang warnanya oranye ini adalah garis sumbu segitiga ABC. Yang dimaksud dengan garis sumbu segitiga itu adalah garis yang membagi, perhatikan sisi AB. Jadi sisi AB dibagi menjadi dua sama besar oleh garis yang berwarna oranye ini. Kemudian sisi BC dibagi menjadi dua sama panjang oleh garis yang oranye yang kedua. Dan sisi AC dibagi menjadi dua sama panjang oleh garis oranye yang ketiga. Jadi ini yang namakan garis sumbu. Garis sumbu ini membagi sisi segitiga menjadi dua sama panjang. Ya, menjadi dua sama panjang. Jadi AB dibagi menjadi dua oleh garis sumbu, sehingga panjang A ke titik potong ini sama dengan B ke titik potong ini ya. Bisa dipahami? Kalau yang kemarin garis bagi sudut membagi sudut A, B, dan C menjadi dua sama besar. Kalau yang sekarang garis sumbu adalah membagi sisi segitiga menjadi dua sama panjang ya, menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi misalkan yang di kiri dengan kanan panjangnya sama, yang di bawah dan di atas panjangnya juga sama, yang di atas dan di bawah panjangnya juga sama. Itu dinamakan dengan garis sumbu dalam sebuah segitiga. Bisa dipahami ya? Garis sumbu pada sebuah segitiga. Nah, yang sekarang lalu apa yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran luar segitiga? Lingkaran luar segitiga. Perhatikan, yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran luar segitiga, yang namanya jari-jari berarti dimulai dari titik pusat dan berakhir di salah satu busur. Dalam gambar ini maka ada 3 jari-jari. Sebenarnya yang lain juga sama ya, tapi dalam hal ini yang mudah kita cari adalah ada 3. Yang pertama OA, O-nya titik pusat lingkaran ke titik A. Kemudian OB, O-nya titik pusat dan ini titik B. Kemudian OC, O-nya titik pusat lingkaran dan C-nya titik sudut. Jadi
OA, OB, dan OC ini adalah jari-jari lingkaran luar segitiga. Jari-jari lingkaran luar segitiga. Ya. Jari-jari lingkaran luar segitiga. Sampai sini bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Konsepnya kalau yang kemarin menggunakan garis bagi sudut, kalau yang sekarang garis sumbu. Kalau yang kemarin lingkarannya ada di dalam sebuah segitiga, kalau sekarang dibalik, segitiganya yang ada di dalam lingkaran. Maka yang kali ini, bahasan kita kali ini adalah jari-jari lingkaran luar segitiga. Jadi segitiganya ada di dalam sebuah lingkaran. Dan yang akan kita hitung kali ini adalah panjang OC atau panjang OA atau panjang OB, yang dimana ketiganya ini atau garis yang lainnya itu sebenarnya sama panjangnya. Misalkan kita buat sebuah garis ya, sebuah garis misalkan sebuah garis dari titik pusat. Perhatikan yang warna biru. Ada garis baru yang biru ya. Ini misalkan jari-jari, ini jari-jari juga, jari-jari juga. Ya. Ini juga boleh disebut dengan jari-jari. Kenapa? Karena panjang jari-jari ini dimulai dari titik pusat ke salah satu busur lingkaran. Jadi panjang jari-jari yang baru ini juga sama dengan OC, OA, dan OB. Jadi banyak ya. Hanya untuk mempermudah perhitungan, maka kita ambil ketiga garis ini. Tapi sebenarnya yang lainnya juga bisa. Oke, lanjut ya. Nah, rumusnya apa? Rumus jari-jari lingkaran luar segitiga. Jari-jari lingkaran luar segitiga dilambangkan dengan R besar, huruf R-nya besar. Kalau yang kemarin, jari-jari lingkaran dalam sebuah segitiga dilambangkan dengan R kecil. Tapi kalau jari-jari lingkaran luar segitiga dilambangkan dengan R besar. Rumusnya adalah A, B, C dikali dengan 4 kali L. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? Kemarin kita sudah membahas A-nya adalah sisi-sisi segitiga. Sisi-sisi segitiga. Kemudian L-nya apa? L-nya adalah luas. Luas segitiga. Kemarin juga sudah dijelaskan. Ya. Coba kita ulang kembali. Kita ulang kembali. A, B, C. A adalah sisi di depan titik sudut A. Kemudian sisi B adalah sisi yang berada di depan titik sudut B, dan sisi C adalah sisi yang berada di depan titik sudut C. Ini dinamakan sisi A, sisi B, dan sisi C. Ya, kita ulang kembali. Kemudian yang dinamakan dengan luas, luas segitiga ABC itu sama dengan akar dari S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. S-nya apa? S-nya kemarin juga kita sudah membahas, S-nya adalah setengah dikali keliling segitiga. Maka setengah dikali A ditambah B ditambah dengan C. Jadi S-nya adalah setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Ini hanya mengulang saja ya. Mengulang saja bahasan kita yang kemarin. Mengulang bahasan yang kemarin tentang sisi A, B, C. Kemudian apa yang dimaksud dengan S dan apa yang dimaksud dengan luas segitiga A, B, C. Bisa dipahami ya? Hanya mengulang saja, mudah-mudahan antum ingat. Ketiga istilah ini, sisi A, sisi B, sisi C, rumus luas segitiga A, B, C, dan S. S-nya adalah setengah ditambah dikali A ditambah B ditambah dengan C. Oke, sebelum lanjut silakan isi absensinya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, silakan isi absensinya seperti biasa. Ada di deskripsi YouTube ya. Untuk absensi kali ini ada di deskripsi YouTube. Ada di deskripsi YouTube. Silakan Anda kasih waktu untuk mengisi absensi beberapa menit ya. Sebelum nanti kita lanjut dengan contoh soal tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Jari-jari lingkaran luar segitiga.
Ya, silakan isi absensinya seperti biasa ada di deskripsi YouTube. Dan kalau belum paham silakan dibuka-buka bukunya halaman 66 dan 67. Di situ ada jari-jari lingkaran luar segitiga beserta contoh soalnya, dan juga di situ dijelaskan rumus lengkapnya, dan bahkan dijelaskan dari mana asal dari rumus jari-jari lingkaran luar segitiga yang dilambangkan huruf R besar, yaitu ABC per 4 kali luas. ABC per 4 kali luas. Di situ dijelaskan dari mana rumus ini diperoleh. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Oke, masih ada waktu, silakan isi absensinya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Sambil antum isi absensi, anak akan mengulang kembali tentang pembahasan kita yang kemarin, jari-jari lingkaran dalam segitiga. Itu lingkarannya ada dalam sebuah segitiga. Pada kemarin, untuk menghitung panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga, R kecil itu sama dengan luas dibagi S, di mana luasnya adalah akar dari S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C, di mana S-nya adalah setengah kali keliling segitiga. Maka S-nya sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Ya, ada sekitar waktu 1 menit lagi. Silakan isi absensinya sebelum kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya di buku itu ada yang di buku paket ada 13, 14 dan 15. Tapi yang akan saya jelaskan kali ini menggunakan contoh soal yang berbeda. Kenapa? Agar ada tambahan soal, contoh soal ya. Sebenarnya di buku juga bisa mewakili. Namun sengaja kali ini kita akan membahas contoh soal yang berbeda dengan yang di buku. Yang berbeda dengan di buku. Ya, bisa dipelajari di buku. Ya, di buku juga ada tapi angkanya berbeda. Angkanya berbeda. Oke, waktunya sudah berlalu cukup banyak ya, sekitar 3 atau 4 menitan untuk pengisian absensi. Kali ini kita akan lanjut bahasanya panjang jari-jari lingkaran luar segitiga dilambangkan dengan R besar, yaitu sama dengan A, B, C, di mana A, B, dan C ini adalah sisi-sisi segitiga, kemudian 4 dikali dengan L. L-nya adalah luas segitiga. Contohnya adalah panjang sisi sebuah segitiga yaitu 12, 5 cm dan 13 cm. Jadi ada sebuah segitiga yang sisinya adalah 12 cm, 5 cm dan 13 cm. Yang jadi pertanyaannya adalah hitunglah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut. Nah, sebelum lanjut, di manakah posisi 12, 5 dan 13 itu? Bisa jadi ya. Bisa jadi sini 15, di 12, 5, 12 atau 13. Tapi yang intinya adalah 5, 12 dan 13 ini adalah sisi-sisi segitiga. Sisi-sisi segitiga. Ya, sisi-sisi segitiga. Kita lanjut bahasannya ya. Kita jawab bersama-sama. Kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Misalkan A-nya sama dengan, harusnya A-nya huruf kecil ya, tidak boleh huruf besar, karena ini A-nya adalah maunya berapa? Sebenarnya bisa 5, bisa 12, juga bisa 13. Ya, yang mana saja boleh. Kalau lebih mudah, ya dari kiri saja, maka 12 cm misalkan. Apakah boleh 13? Boleh saja. Karena ini tidak ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya mungkin bisa kita harus pilih salah satu. Tapi kalau tidak ada gambarnya, maka kita boleh pilih yang A-nya yang mana saja boleh. Misalkan A-nya 12, kemudian B-nya adalah 5 cm, kemudian C-nya adalah
13 cm. 13 cm. Harap dibedakan ya, mana yang huruf besar dan mana huruf kecil. Kalau A, B, C di sini adalah huruf kecil karena ini melambangkan sisi. Tapi jika menggunakan huruf besar, misalkan huruf A besar, ini biasanya melambangkan titik sudut. Jadi mohon agar tidak tertukar. A, B, C huruf kapital itu untuk titik sudut, dan A, B, C huruf kecil itu melambangkan sisi segitiga. Oke, yang pertama kita hitung adalah S. S-nya adalah setengah dikali A ditambah B ditambah dengan C. Oke, kita masukkan angkanya. Setengah A-nya adalah 12 ditambah B-nya adalah 5 dan ditambah C-nya adalah 13. Maka S-nya adalah setengah dikali, kita jumlahkan, 12 tambah 5 17. 17 tambah 13 30. Jadi 12 ditambah 5 tambah 13 adalah 30. Sehingga S-nya adalah setengahnya dari 30 berapa? Setengahnya dari 30 adalah 15. Jadi S-nya adalah 15. Sudah selesai belum? Belum ya, ini baru satu. Baru satu. S-nya baru satu, 15. Baru 15. Oke, sekarang kita akan menghitung luasnya. Karena yang diminta, perhatikan, untuk bisa menghitung panjang jari-jari lingkaran luar segitiga atau R besar, maka kita akan menghitung sama dengan 4ABC dikali 4 kali luas. Kita hitung dulu luasnya agar lebih mudah dan tidak acak-acakan. Kita cari dulu luasnya. Luasnya sama dengan luas segitiga ABC. Itu sama dengan rumusnya. Kita kopikan saja dari atas karena rumusnya sama. Nah, ini dia. Rumusnya sama ya. Yang kemarin rumusnya masih sama. Untuk luasnya adalah luas segitiga ABC adalah S, akar dari S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. Panjang ya? Ya, memang panjang. Oke, lanjut. Kita akan masukkan angkanya. Perhatikan, S-nya sudah ada. S-nya adalah 15. Kemudian S-nya adalah 15. Kemudian A-nya berapa? A-nya adalah 12. Kemudian S-nya adalah 15. B-nya adalah 5. S-nya adalah 15. Kemudian C-nya adalah 13. Mungkin antum bingung. Di sini tuh sebenarnya ada tanda kali ya. Ada tanda kali. Hanya saja tidak dituliskan. Agar antum tidak bingung, nggak apa-apa, Anda tambahkan tanda perkalian biar antum tidak bingung. Jadi di antara tanda kurung ini ada sebenarnya tanda perkalian, simbol perkalian. Anda tambahkan biar antum tidak bingung ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita hitung lanjutannya adalah akar dari 15 kemudian dikali 15 dikurangi 12 itu 93. Kemudian dikali 15 dikurangi 5 10. Kemudian 15 dikurangi 13 adalah 2. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. 15 dikali 15 dikurangi 12 adalah 3. 15 dikurangi 5 adalah 10. 15 dikurangi 13 adalah 2. Lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, keempat bilangan ini disederhanakan agar bisa diakarkan ya. Bisa saja misalkan 15 dikali 3 dikali 10 dikali 2.
jumlah dikalikan semua hasilnya berapa, kemudian diakarkan, boleh kalau mau ya. Atau mungkin yang akan Anda jelaskan kali ini sebenarnya boleh ya, misalkan keempat bilangan itu dikalikan 15 kali 3 sama dengan 45. 45 dikali 10 450. 450 dikali 2 adalah 900 ya. Boleh caranya seperti ini kalau antum bingung ya. Ini cara yang pertama, misalkan 15 kali 3 adalah 45. 45 kali 10 450. 450 kali 2 adalah 900. Maka luas segitiga ABC adalah akar dari 900. Akar dari 900 berapa? Luas segitiga ABC akar dari 900 adalah berapa? Akar dari 900 adalah 30 cm. Ini cara yang pertama. Ada cara lain enggak? Sebenarnya ada cara yang lain. Misalkan kalau antum angkanya terlalu besar, sebenarnya ada cara yang lain lagi ya. Anda akan jelaskan agar lebih mudah. Kita potong dari langkah ini ya. Kita menggunakan cara yang kedua. Kalau yang tadi dikalikan kemudian diakarkan, kita akan menggunakan cara yang berbeda untuk mencari akarnya. Cara berikutnya ini ya, hanya sebagai alternatif atau antum mau gunakan juga tidak masalah. Jadi ubah 15-nya menjadi perkalian dua buah bilangan. Maka 15 itu sama dengan 3 dikali dengan 5. Kemudian 3-nya tidak bisa dirubah lagi ya, karena sudah menjadi bilangan terkecil, tidak bisa difaktorkan lagi. Kemudian 10 diubah menjadi perkalian dua buah bilangan. 10 itu sama dengan 2 dikali dengan 5. 2 tidak bisa berubah lagi. Sudah sampai di situ saja ya. 2 tidak bisa dirubah lagi. Jadi cara kedua ini boleh digunakan kalau antum bisa ya. Maka kita kumpulkan 3 dengan 3. Ya, 3 dengan 3. Kemudian perhatikan, 3-nya ada 2, 5-nya ada 2. Maka 5 kali 5. Kemudian 2-nya juga ada 2. 2-nya juga ada 2. Ada 2. 3-nya ada 2, 5-nya ada 2, dan 2-nya kali 2. Maka jika bentuknya sudah seperti ini, itu mudah diakarkan. Luas segitiga ABC. Maka luas segitiga ABC itu sama dengan, karena 3-nya ada 2, 3 kali 3 adalah 9. Akar dari 9 adalah 3. Kemudian 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka cara mudahnya, jika ada perkalian dua bilangan yang sama kemudian diakarkan, maka kita tuliskan salah satunya saja. 3, 5, 2. 3 kali 5 kali 2 itu sama dengan 30 cm. Sama kan? Yang di atas hanya 30 cm, di bawah juga 30 cm. Ini cara perhitungan luas. Sudah selesai belum? Belum ya. Jadi seperti yang kemarin, ini caranya memang cukup panjang. Pertama, kita hitung berapa nilai S-nya. Kemudian yang kedua, kita hitung berapa luas segitiga ABC-nya. Ya, tadi hasilnya 30 cm dengan dua cara yang berbeda. Dan cara yang terakhir adalah kita akan mencari panjang jari-jari lingkaran luar segitiga, atau dilambangkan dengan huruf R besar. Huruf R besar. Rumusnya adalah A dikali B dikali C sama dengan dibagi dengan 4L. A, B, C itu sebenarnya ada tanda perkalian di antaranya. A dikali B kemudian dikali dengan C. 4L juga sebenarnya ada tanda perkalian. 4 kali L. Tapi dalam analisis real ya, dalam kalkulus ataupun ya, biasanya tanda ini tidak dikalikan ya. Nah, tidak dituliskan. Jadi A, B, C per 4L. Maksudnya adalah A dikali B dikali C dibagi dengan 4 kali luas. Oke ya, kita kopikan, kita cari berapa
panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Maka R sama dengan, kita masukkan angkanya. Oke, tadi adalah A-nya 12, B-nya 5, dan C-nya 13. Ini cukup panjang ya. Maka A-nya 12, kemudian dikali 5, kemudian dikali 13. Terus setelah itu dibagi dengan 4 dikali dengan L. L-nya adalah 30. Tidak ada tanda perseginya ya. Harusnya ada tanda persegi. Ini melambangkan luas. Luas itu biasanya menggunakan tanda persegi. Ya. Jadi luas segitiga biasanya 30 cm persegi. 30 cm persegi. Kenapa? Karena ini luas. Ya, ada kurang tanda perseginya. Maka 4 kali L, luasnya adalah 30. Lanjut. Maka R-nya sama dengan 12 kali 5 itu adalah 60. 60 dikali 13 adalah 60 kali 13 berapa? 60 dikali 13 adalah 780. Ya. Kemudian penyebutnya 4 kali 30. 4 kali 30 itu sama dengan 120. Maka hasilnya 780 dikurangi 120 itu sama dengan, ada yang tahu? Itu sama dengan 78 dibagi 12. 78 dibagi 12 itu sama dengan 6,5 cm. 6,5 cm. Jadi panjang jari lingkaran luar segitiga sama dengan 6,5 cm. Jadi panjang jari-jari lingkaran luar segitiga itu sama dengan 6,5 cm. Ya, 6,5 cm. Ini bahasan kita yang kedua. Ya, yang membedakan dengan pembahasan yang kemarin adalah rumus panjang jari-jarinya. Kalau kemarin R kecil itu sama dengan L per S. Kalau yang sekarang jari-jari lingkaran luar segitiga dilambangkan dengan huruf R besar, dengan rumusnya adalah A dikali B dikali C dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Ya, dikali dengan luas segitiga. Ya, yang belum isi absensi silakan isi absensinya sebelum nanti kita review ya. Ini cukup panjang pembahasannya. Jadi menghitung S, menghitung luas, dan barulah mencari berapa panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Oke ya, yang baru bergabung, yang belum bergabung silakan dibuka halaman 66, 67 dan 68. Di situ ada penjelasan, ada rumus, dan ada contoh soal. Di buku contoh soalnya menggunakan sebuah segitiga dengan panjang sisinya adalah 13 cm, 14 cm, dan 15 cm. Sedangkan yang Anda gunakan dalam video kali ini adalah dengan jari-jari 12 cm, 5 cm, dan 13 cm. Ya. Silakan isi absensi seperti biasa. Linknya ada di deskripsi YouTube. Bahasan kita kali ini tentang panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Silakan isi absensinya sebelum nanti kita review dan apa perbedaannya dengan pembahasan kita kemarin jari-jari lingkaran dalam segitiga. Ya, isi absensinya silakan.
Silakan isi absensinya. Di bab ini, di bab tentang lingkaran, masih ada satu materi lagi, yaitu tentang penerapan keliling dan luas lingkaran pada soal cerita atau pada kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari digunakan juga konsep ini ya. Sebenarnya tujuan utama kita belajar matematika itu adalah agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya ini banyak manfaatnya. Tapi karena pembahasannya di ujung, biasanya pembahasan tentang kehidupan nyata, praktek dalam kehidupan sehari-hari biasanya di ujung, di akhir bab. Setelah semua konsep diajarkan, barulah dalam praktek kehidupan sehari-hari seperti apa. Oke ya, silakan isi absensinya. Dan nanti kita akan review pembelajaran kali ini tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Anda kasih waktu sekitar 1 menitan lagi, silakan isi absensinya. Pertemuan kali ini membahas tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. 1 menit lagi, silakan. Ya, silakan dibuka halaman 64, 65, 66, 67. Di situ dijelaskan ada 2 jenis. Jari-jari lingkaran dalam segitiga, jari-jari lingkaran luar segitiga. Ya. Nah, waktunya sudah mulai berlalu ya, sekitar 2 menit dan 3 menitan berlalu. Silakan isi absensinya. Kita akan review kembali pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jari-jari lingkaran luar segitiga. Sebelum itu kita akan review ya, yang dinamakan dengan lingkaran luar segitiga. Artinya lingkarannya berada di luar segitiga. Atau kata lain, segitiganya yang ada dalam lingkaran. Ya. Yang kita bahas kali ini adalah menghitung panjang OC, OA atau OB. OC, OA atau OB. Di mana A kecil ini, perhatikan A kecil itu adalah sisi BC. Kemudian B kecil adalah sisi AC. Kemudian C adalah sisi AB. Ya. Titik pusat lingkaran ini diperoleh dari garis sumbu segitiga. Artinya membagi sisi-sisi AB menjadi 2 sama panjang, 2 bagian sama panjang. Sisi BC menjadi 2 sama panjang, 2 bagian sama panjang. Membagi sisi AC menjadi 2 sama panjang. Itu perhatikan garis yang berwarna oranye ini, itu namakan garis sumbu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung OA, OB dan OC-nya adalah dengan rumus jari-jari lingkaran luar segitiga. R besar itu diperoleh dari A dikali B dikali dengan C dibagi dengan 4 kali luas. A-nya adalah sisi segitiga, kemudian B-nya juga sisi segitiga, dan C-nya sisi segitiga. 4 dikali dengan luas. Luasnya menggunakan rumus. Luasnya adalah akar dari S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. Jadi luas segitiga ABC-nya adalah S, akar dari S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, dan dikali S dikurangi C. Tadi sudah jelaskan. Maka jika ada contoh soal, yang pertama kita hitung adalah hitung berapa nilai S-nya. S ini diperoleh dari setengah kali keliling segitiga, atau sama dengan S sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Ya. Kemudian hitung berapa luasnya. Setelah luasnya dan S-nya diketahui, maka kita masuk ke perhitungan dengan rumus panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. R besar itu sama dengan A dikali B dikali C dibagi dengan 4 kali luas. Sehingga diperoleh panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Itu secara singkatnya tentang pembahasan kita kali ini, yaitu panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Artinya
lingkarannya berada di luar segitiga atau segitiganya yang berada di dalam lingkaran, ya. Segitiganya yang ada di dalam lingkaran. Kalau yang kemarin lingkarannya yang berada di dalam segitiga. Paham ya? Kalau yang kemarin lingkarannya ada dalam sebuah segitiga, maka disebut dengan panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga. Kalau yang sekarang lingkarannya berada di luar segitiga atau segitiganya yang berada di dalam sebuah lingkaran. Ya, paham perbedaannya ya? Jangan sampai tertukar antara kedua rumus ini. Yang pertama, R kecil sama dengan luas dibagi dengan S. Kemudian yang kedua, R besar A dikali B dikali C dibagi dengan 4 kali luas. Ya, waktunya hampir habis ya. Ada berapa menit lagi? Ada berapa menit lagi sebelum waktu kita habis. Sampai di sini saja dulu materi kita pada pertemuan kali ini tentang panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.